Berlatar di kota London, kita dikenalkan dengan seorang perempuan bernama Laura yang bertemu dengan jurnalis bernama Casey dikarenakan ada keperluan untuk wawancara sebuah majalah ternama. Diketahui 40 tahun yang lalu, Laura merupakan satu-satunya manajer perempuan di sebuah perusahaan berlian terkenal, yaitu London Diamond Corporation. Pada masa itu perempuan gak memiliki ruang gerak yang bebas apalagi menjadi seorang manajer, tapi Laura berhasil mematahkan dominasi laki-laki dan berhasil menjadi satu-satunya pemimpin perempuan di perusahaan ternama. Akibat hal itu, kisah Laura pun akan diberitakan agar bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Laura bercerita bahwa selama 40 tahun dia merasa belum sepenuhnya menjadi perempuan yang bebas. Secara tiba-tiba Laura menunjukkan sebuah berlian langka senilai 168 karat dan ternyata merupakan hasil pencurian dari tempatnya bekerja. Tentu Casey sangat kaget dan gak mengira karena Laura telah mencuri berlian. Dan inilah Flawless. Pada tahun 1960, Laura menjadi satu-satunya perempuan yang punya jabatan tinggi di perusahaan berlian terbesar di dunia. Laura bekerja lebih keras dibanding yang lain agar jabatannya gak mudah digeser dan selalu dituntut agar memberikan yang terbaik. Tapi meskipun mendapatkan tantangan dan tekanan yang berat, Laura menjalani pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang pemilik perusahaan bernama Milton dan anak tunggalnya yaitu Ollie. Milton mengajak Ollie ke perusahaan, tapi sayangnya kedatangannya gak cukup tepat karena lagi ada demo besar menuntut agar London Diamond menghentikan penambangan karena ternyata di lokasi tambang milik perusahaan telah terjadi kecelakaan hingga menewaskan 100 orang penambang. Good morning, Mr. Milton. Beberapa saat kemudian, Milton mengadakan rapat terbatas dan dia mendapat informasi bahwa saat ini perusahaan dari Rusia akan memutuskan kontrak kerjasama karena kecelakaan itu menimbulkan demo yang cukup besar, bahkan bisa dituntut oleh PBB. Milton sangat kesal padahal perpanjangan kontrak baru aja diajukan dan tentu akan sangat merugikan perusahaannya. With respect, sir, if the Soviets broke away, it would be disastrous. Di sana Laura menjelaskan bahwa perusahaan harus segera mencari jalan keluar karena kalau sampai Rusia pecah, maka mereka akan bekerja sama dengan perusahaan lain dan gak menutup kemungkinan bisa menjadi supplier utama berlian dunia. Milton menegaskan bahwa Laura dan yang lain punya waktu 2 hari memikirkan solusi. Setelah selesai rapat, tiba-tiba Milton mengumumkan informasi yang sangat penting, yaitu seseorang bernama Peter terpilih menjadi direktur manajer. Seketika terlihat raut wajah kecewa dari Laura karena udah bekerja sangat keras tapi gak kunjung naik jabatan. Kemudian Laura merenung di ruangannya sambil nyebat karena masih gak menyangka kalau dia gak terpilih menjadi manajer. Kemudian Laura mendapat sebuah surat dan karena kesal, Laura pun langsung merobeknya. Setelah itu Laura menulis surat berisi kalimat motivasi untuk menyemangati diri agar jangan menyerah dan harus bekerja lebih keras lagi. Pada malam hari, seorang petugas kebersihan bernama Hobbs masuk ke ruangan Laura untuk bersih-bersih, tapi ternyata Laura belum pulang dan masih bekerja. Hobbs sangat kagum karena Laura punya dedikasi yang tinggi pada pekerjaan karena selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Di keesokan hari, Laura menemui Milton untuk memberitahu bahwa sebaiknya perpanjangan kontrak dengan Rusia dilakukan secara rahasia sampai keadaan mulai tenang. Milton berpikir bahwa ide Laura cukup lumayan dan bisa dipertimbangkan.
Dari sana Laura bertemu dengan temannya, yaitu seorang manajer bank bernama Reynolds yang langsung mengajaknya makan malam. Di depan teman-temannya, Reynolds berkata bahwa Laura merupakan mahasiswa paling pintar dan sangat berprestasi selama di kampus. Sebelum pergi, Reynolds memberikan kartu nama agar Laura bisa menghubunginya. Saat kembali ke ruangannya, Laura mendapat sebuah amplop berisi tiket bioskop dan surat berisi kata-kata motivasi yang sebelumnya dia tulis. Lah, pada jam istirahat, Laura pergi ke bioskop untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mengirimkan amplop itu untuknya. Setibanya di sana, Laura terkejut karena ternyata Hobbs yang mengirimkan semua itu dan mengira jika Hobbs menyukainya. Hobbs menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena ada informasi penting yang harus Laura ketahui. Tapi Laura risih karena Hobbs tahu bahkan membawa surat yang telah dia robek. Akhirnya Hobbs menjelaskan bahwa dia secara gak sengaja mendengar pembicaraan bahwa Laura akan dipecat karena usulan soal kontrak rahasia ditolak oleh Rusia. Hingga di keesokan hari, Laura pergi ke ruangan sekretaris untuk membuktikan omongan dari Hobbs tentang pemecatan. Setelah mencari beberapa dokumen, seketika Laura terdiam melihat bahwa dia benar akan dipecat dari tempatnya bekerja. Tentu Laura merasa sangat sedih karena selama ini dedikasinya untuk perusahaan gak dihargai karena akan diberhentikan. Laura teringat dengan Reynolds dan tanpa berlama-lama langsung menghubunginya untuk mengajaknya makan malam sambil membicarakan pekerjaan. Akhirnya Laura dan Reynolds bertemu, tapi Reynolds minta maaf karena tempatnya bekerja gak bisa menerima Laura karena ada konflik kepentingan. Selain itu, Reynolds mendapat kabar bahwa Laura telah merusak hubungan dengan Rusia dan itu sangat-sangat merugikan perusahaan. Di malam hari, Laura hanya bisa bengong dan berdiam diri karena harus menerima kenyataan yang sangat pahit karena gak akan lama lagi akan dipecat. Nah, kan serba salah, kerja sungguh-sungguh dikira cari muka, terlalu nurut ke atasan malah diperlakukan seenaknya, kerja males-malesan udah pasti salah. Aduh, harus gimana coba? Aduh, saking kalutnya, Laura bahkan berpikir akan mencuri berlian, tapi tiba-tiba beberapa waktu kemudian, Laura bertemu dengan Hobbs di tempat balapan anjing. Di sana Laura berkata apa yang dikatakan Hobbs benar, bahwa dia akan dipecat. Hobbs bercerita bahwa 6 bulan lagi dia akan pensiun dari pekerjaan, tapi belum punya cukup uang untuk kebutuhan keluarga dan masa tuanya. Ternyata Hobbs punya rencana melakukan aksi pencurian dan mengajak Laura agar membantunya. Dari sana Hobbs membawa Laura ke apartemen untuk membicarakan tentang aksi pencurian itu. Sambil menunjukkan blueprint bangunan perusahaan, Hobbs menjelaskan bahwa para penjaga hanya akan fokus di lantai utama, sedangkan di lantai bawah hanya ada 2 penjaga. Selain itu, setiap sore Hobbs akan memulai membersihkan ruangan yang salah satunya adalah koridor menuju brankas berisi berlian dan hanya diawasi setiap 1 jam sekali, dan hal itu akan menjadi celah yang sangat bagus untuk melakukan pencurian. Tapi dibutuhkan kode untuk membuka brankas dan hanya diketahui oleh Milton, dan kode tersebut diganti setiap 2 minggu. You couldn't if you wanted to, not without the codes. Hobbs berkata bahwa seharusnya aksi pencurian bisa dia lakukan dari dulu, tapi karena gak punya nyali yang besar, Hobbs mengurungkan niat meskipun telah mengetahui di mana Milton menyimpan kode brankas. Hobbs menjelaskan dulu Milton menyimpan kode brankas di bawah meja kerjanya, tapi saat ini telah dia pindahkan. Hobbs menduga bahwa Milton menyimpan kode brankas itu di rumahnya dan Laura harus mencari tahu. I told you I'm not courageous.
Laura yang kebingungan bagaimana caranya untuk masuk ke rumah Milton diberitahu oleh Hobbs bahwa malam minggu nanti Laura diundang ke acara Milton. Hobbs juga memberitahu bahwa Milton akan memasukkan berlian itu ke tumbler Tupperware miliknya. Hobbs menaksir tumbler yang diisi penuh berlian itu berjumlah senilai 2 juta pound sterling. Wow, jumlah yang sangat fantastis ya kan pada saat itu. Tapi karena sadar dengan resiko yang dihadapi, Laura gak langsung mengiyakan ajakan dari Hobbs. Akhirnya di malam minggu, Laura pergi ke acara Milton, lalu dikenalkan dengan kolega asal Rusia, dan Laura memulai pembicaraan dengan bahasa Rusia, hingga seketika membuatnya sangat dikagumi. Pada akhirnya kolega dari Rusia itu memberikan berlian pada Laura karena fasih berbahasa Rusia. Beberapa saat kemudian, Laura yang teringat dengan Hobbs akhirnya masuk ke ruang kerja Milton untuk mencari kode brankas dan memutuskan akan ikut melakukan pencurian. Laura sangat berhati-hati agar aksinya gak diketahui oleh Milton atau para pengunjung lain. Laura terus mencari kode brankas tapi sama sekali gak berhasil ditemukan. Secara tiba-tiba Milton masuk ke ruangannya dan kemudian... Beruntung Laura berhasil bersembunyi dan gak sampai ketahuan oleh Milton. Dari kejauhan Laura melihat Milton yang membuka brankas miliknya dan dengan cepat Laura mengambil teropong untuk melihat kode yang dia masukkan. Setelah Milton pergi, Laura langsung membuka brankas untuk mengecek isinya. Dan benar aja ternyata Milton menyimpan kode brankas berisi berlian dalam brankas miliknya. Pada keesokan hari, Laura memberikan kode brankas pada Hobbs, tapi dengan syarat Laura harus diberitahu setiap detail aksi pencurian yang akan dilakukan. Dengan senang hati, Hobbs akan memberitahu dan tentunya sangat senang karena Laura menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kemudian saat akan pulang dari kantor, Laura melihat petugas memasang beberapa kamera pengawas mulai dari pintu depan, koridor, hingga basement. Laura langsung menemui Hobbs memintanya membatalkan rencana pencurian karena sangat beresiko, tapi Hobbs memohon agar mencari cara lain karena dia sangat membutuhkan berlian untuk dana pensiun. Absolutely not. Melihat Hobbs yang sangat gigih, akhirnya Laura berkata bahwa ada celah karena 8 kamera yang dipasang, tapi hanya 4 yang ditayangkan di layar secara bergantian selama 15 detik. Jadi Hobbs punya waktu 60 detik untuk masuk dan keluar dari dalam brankas. Tapi Laura merasa gak yakin karena Hobbs gak mungkin bisa. You'll just have to reconsider that pension of yours. Saat Laura akan pergi dan membatalkan pencurian, Hobbs berkata bahwa Laura jauh lebih membutuhkan uang karena gak lama lagi dia akan dipecat. Laura pun berkata agar besok Hobbs dan Laura harus menyamakan jam agar pencurian dilakukan dengan sangat tepat. Laura akan menelepon penjaga saat Hobbs berada di koridor brankas, jadi Hobbs punya waktu 90 detik untuk menyelesaikan pencurian. Singkat cerita, seperti biasa saat para pekerja pulang, Hobbs mulai membersihkan ruangan dan koridor menuju brankas. Sementara itu Laura terus menunggu sambil H2C alias harap-harap cemas menunggu Hobbs melakukan tugasnya. Laura juga bersiap untuk menghubungi tepat waktu karena jika meleset maka aksi pencurian akan menjadi berantakan. Gak lama kemudian Hobbs tiba di koridor brankas dan aksi pencurian pun dimulai. Dengan sekuat tenaga, Hobbs berlari sambil membawa troli agar waktu yang dia miliki cukup untuk masuk dan keluar lagi dari brankas. Hobbs sangat berhati-hati memasukkan kode brankas agar jangan sampai menimbulkan suara karena para penjaga bisa mengeceknya.
Situasi menjadi sangat menegangkan saat Hobbs yang telah membuka brankas terekam oleh kamera pengawas dan ditampilkan di layar monitor. Beruntung Laura menelepon tepat waktu dan Hobbs berhasil masuk ke dalam brankas. Seketika Hobbs terdiam dan menghela nafas panjang melihat tumpukan berlian yang sangat banyak. Dengan cepat Hobbs mengambil tumbler dan memasukkan berlian itu sesuai yang direncanakan. Pada pagi hari, Laura datang lebih pagi ke kantor untuk menanti kepulangan Hobbs. Tapi saat Hobbs udah keluar, tiba-tiba dia dipanggil kembali oleh seorang petugas. Melihat hal itu, Laura sangat cemas dan menduga bahwa Hobbs ketahuan telah mencuri berlian. Tapi ternyata Hobbs dipanggil karena satu toilet mampet dan diminta untuk membersihkan. Aduh. Gak lama kemudian Hobbs akhirnya pulang dan berpapasan dengan Laura yang memberikan senyuman karena telah berhasil melakukan pencurian. Aduh, setibanya di apartemen Hobbs menuangkan isi tumbler tapi ternyata hanya berisi kopi dan sama sekali gak ada berlian. Lah, Hobbs langsung menuangkan bir dan seketika tersenyum sambil melihat foto pernikahannya. Di sisi lain, Laura yang masih gak percaya bahwa dia baru aja terlibat dalam aksi pencurian menjadi sangat panik karena tiba-tiba dipanggil oleh petugas untuk melihat brankas. Kemudian saat Laura masuk ke dalam brankas, beberapa waktu kemudian, seorang pemilik perusahaan asuransi bernama Sinclair dipanggil karena semua berlian telah hilang. Diketahui semua berlian itu telah Milton asuransikan dan tentu mendapatkan ganti rugi jika dinyatakan hilang. Milton langsung mengadakan rapat tertutup bersama Sinclair dan para karyawan untuk mengingatkan agar berita kehilangan berlian jangan sampai terdengar oleh publik, apalagi oleh kepolisian. Sinclair yang menjadi penanggung jawab utama menugaskan seorang penyidik asuransi bernama Finch untuk menyelesaikan kasus itu dan mencari dalang di balik hilangnya berlian. Dari situ kita mendapatkan fakta jika berlian yang dicuri seberat 2 ton atau bernilai 100 juta pounds atau jika dirupiahkan bernilai 2,2 triliun rupiah. Wow! Gak lama kemudian Hobbs tiba di kantor karena akan diinterogasi oleh Finch terkait hilangnya berlian. Dengan cepat Laura menghampiri Hobbs dan menanyakan kenapa semua berlian hilang dan bagaimana cara Hobbs melakukannya. Dengan tenang Hobbs meminta agar Laura jangan khawatir karena aksi pencurian itu gak mungkin ketahuan. Beberapa waktu kemudian, Laura bertemu lagi dengan Hobbs dan langsung meminta agar Hobbs memberitahu di mana semua berlian itu. Hobbs meminta agar Laura tetap tenang dan akan mendapatkan berlian jika waktunya udah tepat. Sir Milton's office is asking for you urgently. Keesokan harinya, Laura juga diinterogasi oleh Finch agar menemukan titik terang kemana hilangnya semua berlian. Dengan tenang, Laura menjawab setiap pertanyaan dari Finch, bahkan sedikit menggoda Finch agar membuatnya agak fokus. Saat akan pergi, tiba-tiba Finch menanyakan kedekatan Laura dengan Hobbs. Sontak hal itu membuat Laura menjadi sangat panik, tapi Laura berhasil tenang dan memberikan penjelasan yang gak mencurigakan. Agar aksi pencurian gak diketahui, Laura memohon pada asisten Milton agar dilibatkan dalam penyidikan karena gak fair jika hanya pihak asuransi yang melakukan karena ada desas-desus mereka gak mau membayar kerugian. Melihat kegigihan Laura untuk menyelesaikan kasus, asisten itu pun akan menyampaikan permintaan Laura pada Milton. Akhirnya permintaan Laura dikabulkan dan mulai melakukan penyidikan bersama Finch. Meskipun Laura belum tahu di mana semua berlian itu disembunyikan, tapi akan berusaha semaksimal mungkin agar aksi pencurian tersebut gak sampai diketahui. In each instance, the lift returned at once to the main level.
Menurut analisa Finch, si pencuri gak mungkin membawa berlian melalui lift karena pasti gak bisa dengan satu kali angkut. Finch menduga bahwa pencuri mengeluarkan berlian melalui pipa air atau jalur bawah tanah. Melihat ketajaman Finch, Laura merasa bahwa Finch sangat pintar dan artinya pilihan Laura untuk menjadi penyidik udah sangat tepat agar aksi pencurian itu gak sampai terbongkar. Sementara Sinclair akhirnya membayar asuransi berlian meskipun baru sebagian sambil menunggu hasil penyidikan. Dengan berat hati, Sinclair berkata mengganti kerugian dengan uang gak berarti mengembalikan berlian yang telah hilang. That is your problem, not mine. Suatu hari Finch dan Laura mendatangi Milton lalu berkata bahwa hilangnya semua berlian diduga kuat dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Selain itu Finch menduga bahwa pelaku hadir dalam pesta yang diadakan pada malam minggu dan menyelinap masuk ke dalam ruangan Milton. Finch berkata bahwa pencuri itu pasti punya hubungan dengan Uni Soviet dan tertuju pada satu nama yaitu Ollie, anak dari Milton. Were it crime for profit, a single handful of diamonds would do. Mr. Finch merasa sangat geram karena anaknya malah dituduh menjadi dalang dari pencurian. Milton sangat emosi pada Finch dan juga Sinclair. Milton mengancam akan memberhentikan kerjasama dengan perusahaan Sinclair karena gak mendapat pelayanan yang baik. Padahal selama 30 tahun Milton selalu membayar demi menjaga keamanan berlian. Akhirnya Laura bertemu dengan Hobbs dan menanyakan di mana semua berlian itu disembunyikan. Laura berkata gak mungkin Hobbs menjual semua berlian tersebut. Hobbs yang udah tahu hal itu akan meminta tebusan dan mengganti berlian tersebut dengan uang. Laura terus meminta agar Hobbs memberitahu di mana berlian disimpan, tapi Hobbs gak mau berkata apapun karena waktunya belum tepat. Beberapa saat kemudian, Laura dihampiri oleh Finch memintanya untuk melakukan perekaman sidik jari untuk dicocokkan dengan yang ada di ruangan Milton. Laura yang sadar jika aksinya akan segera ketahuan, mencoba meyakinkan Finch untuk mentersangkakan Ollie yang dicurigai punya hubungan erat dengan Uni Soviet, ditambah dia merupakan pewaris utama keluarga Milton. Tapi Finch tetap teguh dan melakukan tugasnya dengan baik agar kasus ini bisa segera diselesaikan. I want you to tell me, in your opinion, Miss Quinn. Dari sana Finch mengajak Laura bertemu dengan Hobbs dan kembali melakukan interogasi karena sangat curiga dengan gerak-gerik Hobbs. Finch kembali menanyakan pertanyaan yang sama tentang apa rutinitas Hobbs saat bekerja. Dengan tenang Hobbs menjawab semua pertanyaan dari Finch dan meyakinkan bahwa dia nggak mungkin mencuri berlian. I always save the best till last. Setelah itu Laura mengingatkan Hobbs jika Sinclair dan Finch akan melakukan segala cara karena gak mau membayar asuransi. Tapi Hobbs gak ketakutan dan malah berkata bahwa besok pagi semua ini akan berakhir. Sebelum pergi Hobbs berkata terkadang untuk membetulkan sesuatu kita harus melakukan sesuatu yang salah. Secara mengejutkan, Finch mendapatkan hasil bahwa sidik jari Laura identik dengan yang terdapat di ruangan Milton. Hobbs dan Laura juga ketahuan sempat berduaan di arena balap anjing, tepatnya 1 hari sebelum semua berlian hilang. Sementara itu Sinclair yang sangat keberatan jika harus membayar akhirnya menghubungi media agar berita pencurian berlian itu menyebar dengan luas. Sinclair terpaksa melakukan itu agar polisi ikut menyelidiki dan kemungkinan nanti akan diputuskan bahwa perusahaan telah lalai dan akhirnya gak bisa mendapatkan ganti rugi. Melihat kerumunan wartawan yang sangat banyak karena telah mendapat kabar pencurian berlian membuat Milton menjadi sangat stres. Akhirnya karena mendapat banyak tekanan, Milton mengalami serangan jantung dan meninggal dunia.
Sementara itu Finch mengajak Laura makan malam untuk minta Laura agar mengaku karena semua bukti telah mengarah padanya. Finch terus mendesak Laura agar memberitahu siapa sebenarnya dalang pencurian karena Laura gak mungkin melakukannya sendirian. Saat Finch terus mencecar, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa Milton telah tewas hingga mereka pun segera kembali ke kantor. Dari sana Laura memilih pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri karena kemungkinan gak akan lama lagi ketahuan dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Secara tiba-tiba cincin milik Laura terjatuh ke dalam wastafel dan dengan cepat Laura mencoba mengambilnya. Saat membuka pipa, Laura berpikir bahwa kemungkinan Hobbs membawa berlian itu melalui saluran air. Laura segera pergi menuju saluran pembuangan air yang ada di dekat gedung London Diamond dan benar aja ternyata Hobbs ada di sana. Laura berkata bahwa saat ini Milton telah tewas karena serangan jantung akibat semua berliannya hilang. Laura akan mengaku bahwa dalang dari pencurian itu merupakan Hobbs, tapi Hobbs mengancam akan menembak Laura jika berani membongkar semua aksinya. Hobbs meminta agar Laura tenang karena mereka pasti akan mau membayar uang tebusan, tapi kemudian Laura yang berusaha kabur itu akhirnya malah terjatuh dan pasrah jika Hobbs akan menembaknya. Secara gak sengaja Laura menemukan sebuah berlian dan dengan cepat memasukkan ke dalam saku. Melihat Laura yang ketakutan, akhirnya Hobbs bercerita bahwa dia melakukan ini semua karena kesal pada perusahaan asuransi yang gak lain dan gak bukan milik Sinclair karena gak mengcover pengobatan istrinya hingga membuatnya harus meninggal. Oh, begitu. Sinclair was the biggest seller private hospital policies. Hobbs berkata bahwa Sinclair merupakan seorang penipu karena uang asuransi dia gunakan untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya kita semua tahu jika Hobbs melakukan semua ini untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. How did you solve it? My clumsiness. Kemudian Hobbs menceritakan bahwa semua berlian itu dia masukkan ke dalam saluran pembuangan air yang telah dia siapkan selama bertahun-tahun. Ternyata Hobbs beberapa kali masuk ke dalam brankas, tapi sama sekali penjaga gak menyadarinya. Bahkan Hobbs masih sempat makan dalam brankas. Wah, gila sih. Sontak Laura hanya terdiam karena meskipun Hobbs telah lanjut usia, dia benar-benar punya tekad yang kuat, ditambah rasa cinta pada istrinya membuatnya bisa melakukan hal yang mustahil, yaitu melakukan aksi pencurian di tempat paling aman di dunia. Melihat Hobbs yang akan menembaknya, Laura pun pasrah, tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian, akhirnya Laura menemukan tumpukan berlian dan dengan cepat memberitahu kepada para petinggi perusahaan. Laura hanya terdiam dan masih gak menyangka dengan apa yang telah dia lakukan. Di sana Finch kembali menghampiri Laura dan berkata bahwa sebenarnya dia gak punya bukti sidik jari Laura di meja kerja Milton, melainkan hanya pada gelas yang terdapat di ruangan dan tentu bukan sebuah bukti yang kuat. Keesokan harinya, Ollie sebagai pewaris utama perusahaan akhirnya menggantikan Milton. Dia mengundang semua media serta kolega karena semua berlian itu berhasil ditemukan. Selain itu, Laura yang menemukan berlian mendapatkan kenaikan jabatan seperti yang selama ini dia impikan. After an extensive investigation, it was determined that Mr. Hobbs... Tapi meskipun berlian telah ditemukan, penyidikan tetap dilanjutkan dan Hobbs menjadi tersangka tunggal. Tapi sampai saat ini, keberadaan Hobbs sama sekali gak diketahui. and tendered my resignation the following day.
Kembali ke masa sekarang, Laura bercerita bahwa 1 bulan setelah berlian ditemukan, akhirnya dia mengundurkan diri dari perusahaan meskipun telah mendapatkan kenaikan jabatan. Kemudian Laura menerima surat dari bank di Swiss bahwa sebuah deposit bernilai 100 juta pounds atau sekitar 2,2 triliun rupiah telah dibuat dengan atas namanya. Laura menduga bahwa itu merupakan uang tebusan yang telah Hobbs dapatkan tapi dia kirimkan untuknya. Sebelum pergi, Laura memberikan amplop berisi dokumen penting pada Casey agar dipublikasikan. Details are on the back. Ternyata setelah resign dari perusahaan, Laura menjadi seorang filantropi, berbagi dengan yayasan kanker, bahkan untuk anak-anak kekurangan gizi. Laura melakukan semua itu dengan uang yang dia dapatkan dari Hobbs. Laura teringat dengan Hobbs yang nekat melakukan pencurian demi membalaskan dendam atas kematian istrinya. Laura bertekad agar gak ada lagi orang-orang kelaparan, bahkan meninggal karena kekurangan uang. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, coba deh bayangin kalau tiba-tiba ada deposito atas nama kalian senilai triliunan. Coba apa yang akan kalian lakukan? Ketik di kolom komentar, oke, Brad? Oke lah, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.